Ini saya berperan sebagai Muslim Kimeli, Suhud dan Latif. Perkenalkan, nama saya Najwa Jamil Putri. Saya berperan sebagai narator dan Laksamana Maeda. Nama saya Sarmila, saya berperan sebagai Terauci dan Soekarni. Perkenalkan, nama saya Wahid PJS. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Nama saya Syarika Badru. Saya berperan sebagai Ahmad Subarjo dan Muhatta. Perkenalkan, nama saya Siska Maria Utami, saya sebagai Fatmawati, Sunto dan Sudiro. Perkenalkan, nama saya Nidati. Saya sebagai Iman, Belia dan Sultan Sahid. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali jatuhi bom atom oleh Sekutu, tempatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bu. Maaf, siapa Anda? Jenderal Terauchi Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih Bu. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Saya kesini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Karena untuk membicarakan kemerdekaan tentang Indonesia. Esok harinya Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang Bu. Di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan kemerdekaan ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja itu PPKI? PPKI adalah pengungkapan negara pada saat proklamasi. Pelaksanaan proklamasinya. Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah India dan Belanda. Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dengan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dengan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Hanya saya belum yakin jika Jepang menyerah pada Sekutu. Begitu kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa aja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk
mendesak Insinyur Soekarno dan Muhatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Jepang sudah kalah, sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat, usai akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Handes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Putu Soekarno putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kita dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Benar, karena persiapan kemerdekaan Indonesia adalah tugas PPKI. Kan Bapak Ketua PPKI, mana mungkin Bapak mengambil keputusan tanpa memberitahu anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana atau golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sengit. Kita segera berangkat. Di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Permisi. Soekarno dan Bung Hatta, silakan masuk bapak-bapak. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan sesuatu proklamasi di rumah seseorang Laksamana Maeda? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Lah, di ruangan mana kita dapat merumuskan? Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpen, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu bekerja lancar. Kita mengambil rumusan PPKI dengan bunyi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Juga Menurut saya perlu pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini, mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini. Seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Hatta juga. Ada lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama Bank Indonesia. Bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya sebagai beberapa perubahan seperti wakil-wakil Bank Indonesia diganti atas nama Bank Indonesia dan tanggal 17/8/1945 diganti menjadi hari 17 Dan juga Tempo menjadi Tempo. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketika tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latifendra Ningrat,
dan Suhud. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka bagi suatu bangsa. Tahu, maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Nggak, ulang ya sama-samanya. 1, 2, 3. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwadi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dome, Waidan B, dan memerintahkan F. Pus Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, Rajiman, dan para pemuda. Sidang yang PKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! 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 KI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah mendoinya, kita harus bisa membahas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sekian dan terima kasih.